bercerita tentang pria bernama Bill Marks, seorang anggota polisi udara Amerika dengan kehidupan dan karir yang memilukan. Ia juga pecandu alkohol dan sering mengalami depresi akibat bercerai dengan sang istri, sekaligus kehilangan putri sematawayangnya yang meninggal akibat penyakit kanker. Hari itu, Bill yang tengah bertugas dalam sebuah penerbangan langsung dari New York menuju London. Pada salah satu perjalanan, Bill diterbangkan bersama Jack Hyman rekannya. Bill tiba-tiba didatangi seorang pria tak dikenal bernama Tom yang meminta korek dan mengatakan bahwa ia akan terbang ke Amsterdam. Mendengar hal itu, Bill tidak terlalu mempedulikannya. Sekilas seorang anak kecil bernama Becca takut untuk masuk pesawat karena ini kali pertama dia sendirian tanpa didampingi orang tua. Namun, Bill datang memberikan kembali bonekanya yang sempat terjatuh dan meyakinkan Becca untuk masuk. Di sini, Bill menaiki pesawat British Atlantic Boeing 767 yang mengangkut 150 penumpang yang dikendalikan langsung oleh pilot bernama David dan kopilot bernama Cal. Terungkap, kopilot ini memiliki hubungan dekat dengan pramugari bernama Nancy. Saat di pesawat, Bill duduk bersebelahan dengan wanita bernama Jen. Setelah semua penumpang masuk ke dalam pesawat dan duduk di kursi mereka masing-masing, pesawat itu pun diterbangkan. Di dalam perjalanan, berharap mampu melewati perjalanan dengan nyaman, namun tiba-tiba Bill menerima pesan teror dari nomor yang tak dikenal. Hal itu langsung mengundang perhatiannya untuk mencari siapa pengirim pesan tersebut. Lalu si pengirim meminta Bill untuk mentransfer uang sejumlah 150 juta dolar ke rekening dalam waktu yang telah ditentukan. Dan jika Bill berani mengingkarinya, maka seseorang akan tewas setiap 20 menit. Mengira ini lelucon yang dibuat oleh rekannya, Bill memanggil Jack untuk menemui di kabin belakang. Bill berkonsultasi dengan Jack terkait ancaman tersebut. Ia juga menuduh jika Jacklah pelaku dari pesan misterius itu. Jack yang tak mengetahui apa yang tengah terjadi, mencoba menjelaskan bahwa untuk saat ini, Bill diminta untuk tenang hingga pesawat mendarat. Jika dicari si pelaku di dalam pesawat akan mengganggu kenyamanan penumpang hanya karena masalah pribadinya. Bill yang merasa bahwa ancaman itu nyata, ia lantas melaporkan masalah ini kepada Kapten David. Mengetahui hal itu, Kapten David menyampaikan jika benar maka dia akan melakukan pendaratan darurat ke bandara terdekat di Halifax yang memakan waktu sekitar 90 menit perjalanan dikarenakan mereka sekarang berada tepat di Samudra Atlantik. Bill juga meminta pilot untuk menghubungi bagian keamanan penerbangan untuk membantu melacak nomor rekening dalam pesan tersebut. Sementara itu, untuk mengetahui identitas pengirim pesan, Bill bekerja sama dengan dua orang yang ia percaya, yaitu pramugari Nancy dan meminta Jen untuk membantunya juga. Jen yang tidak tahu maksud dan tujuan dari semua ini hanya diminta untuk membantu Nancy melingkari setiap target yang memegang ponsel. Sembari itu, Bill akan terus berkomunikasi dengan pelaku agar ia bisa menemukannya dengan mudah. Bill yang melihat gelagat mencurigakan dari Jack, di saat itulah Bill mengikutinya. Mengetahui Jack yang tak mau menyerahkan ponselnya, ia memukuli Bill hingga terjadi pertarungan antara mereka. Bill yang geram mencoba menghabisi Jack hingga tewas. Dalam rentang waktu 20 menit, Bill kembali menerima pesan ancaman, yang berarti bukan Jacklah pelaku dari teror tersebut. Si pengirim meminta Bill mengatur kembali waktu dan segera mengirimkan uang yang diminta. Mengetahui hal itu, Bill kembali menemui Kapten David. Dalam perbincangan mereka, Kapten mendapatkan kabar dari TSA bahwa rekening yang diinfokan ternyata rekening atas nama Bill sendiri. Bill yang tak mengerti dengan semua ini, diminta untuk tenang hingga sampai ke tujuan. Karena masalah ini akan terus ditangani investigasi dari DC dan Kapten pun menyita senjata milik Bill. Namun dengan rasa ingin tahu yang kuat, Bill mencoba melacak pesan pada ponsel milik Jack. Terungkap jika Jack juga mendapatkan pesan teror yang mengancam sebuah koper miliknya. Mengetahui hal itu, Bill mencoba memeriksa dan benar saja Jack ternyata menyelundupkan satu koper kokain. Waktu Bill tak banyak karena 13 menit lagi akan ada orang yang menjadi target selanjutnya.
Bill bekerja sama dengan para awak kabin untuk memeriksa semua penumpang untuk memudahkan Bill menemukan si pelaku. Satu persatu penumpang diperiksa langsung oleh Bill. Dalam waktu yang bersamaan, kita diperkenalkan dengan pemeran pendukung yaitu seorang dokter bernama Fahim Nasir, lalu Charles Weller, dan terakhir Austin Lilly. Dirasa tidak menemukan apapun, tiba-tiba Bill kembali mendapatkan pesan. Namun kali ini Bill mencurigai seorang pria yang sempat ia temui di bandara yang mengaku akan terbang ke Amsterdam. Padahal pesawat ini bertujuan ke London. Meyakini bahwa dia pelaku tersebut, Bill menelepon atasannya dan meminta memeriksa latar belakang Tom. Ia mengatakan jika Tom seorang guru dan memiliki keluarga di London. Semua penumpang bersih terkecuali Bill yang menjadi dalang dari semua ini. Atasannya meminta Bill untuk menghentikan aksinya itu dan membebas tugaskan Bill untuk tidak bekerja lagi. Bill yang tidak memperdulikan hal itu tetap masih yakin bahwa Tom pelakunya. Tapi Tom merasa bahwa dia tidak bersalah dan menyampaikan perihal di bandara tadi hanya gurauan saja. Bill yang masih mencurigai Tom lalu mengikat tangannya. Dalam rentang waktu 20 menit, ponsel milik Bill kembali berdering. Terungkap bahwa targetnya adalah Kapten David. Mengetahui sang kapten yang keracunan, Bill meminta tolong Dokter Fahim untuk segera menyelamatkan. Namun sayang, nyawa kapten tak tertolong akibat racun di tubuhnya. Teror demi teror terus menghantui Bill, tak ada pilihan lain. Bill menelepon salah satu anggota bernama Marenik untuk membantu mengirimkan uang 150 juta dolar. Marenik menolak karena rekening itu atas nama Bill sendiri. Freeze the funds, just transfer it. I can't. Saat Bill kembali ke tempat duduk, terlihat Jen tengah mengobrol dengan seorang pria bernama Zack White, salah satu penumpang pesawat yang merupakan seorang programmer, yaitu bekerja dalam sistem pengiriman virus dalam pesan gambar. Jadi, si penerima pesan membuka gambar secara otomatis dan juga bisa mengubah ponsel mode hening ke mode daring. Bill yang tertarik dengan Zack mencoba meminta bantuan untuk melakukan sistem gambar dalam waktu 8 menit. Sedangkan Bill kembali ke kokpit untuk mengambil kembali senjatanya yang sempat disita. Setelah itu, Bill memindahkan penumpang dari kabin bisnis ke kabin ekonomi. Semua dikumpulkan dalam satu kabin. Beberapa saat kemudian, Zack akhirnya berhasil meretas dan menyalin pesan gambar ke ponsel Bill. Selanjutnya, Bill meminta semua penumpang untuk mengangkat tangan termasuk para awak kabin. Saat pesan dikirimkan, petunjuk suara ponsel tersebut mengarah kepada Charles. Saat diinterogasi, Charles menyatakan bahwa ia belum pernah melihat ponsel itu sebelumnya. Tidak lama setelah masa interogasi, Charles meninggal dengan cara yang sama seperti Kapten. Hal itu semakin menimbulkan keanehan di pikiran para penumpang. Lily lantas bertanya kepada Dokter Fahim yang membuatnya harus jujur kalau kapten dan pengacara Charles telah tewas akibat keracunan. Dan secara keseluruhan semua pihak menuduh Bill pelakunya, serta menganggap ini adalah skenario Bill untuk membajak pesawat. Tidak banyak yang bisa dilakukan, Bill memilih menenangkan diri di toilet. Sekilas, dia melihat tempat tisu yang seperti dibuka. Mencurigai hal itu, ia mencoba membukanya. Terungkap ada lubang yang mengarah ke ruangan pilot. Seketika itulah, Bill langsung memeriksa tubuh Charles. Ia mendapati jarum suntik yang tertancap di tubuhnya. Bill lantas mencurigai orang yang di dekatnya sekarang, yaitu Jen. Bill yang curiga mencoba melontarkan beberapa pertanyaan. Seperti kenapa dia duduk bersebelahan dengan Bill, merekomendasikannya pada programmer Zack, dan dia juga sempat ke toilet sebelum 10 menit kematian Kapten David. Tak terima dituduh oleh Bill, Jen pun menjelaskan jika dia memiliki penyakit jantung dan dulu sempat meninggal selama 45 menit. Dia memilih duduk di jendela karena ia tidak suka duduk di bagian lorong jalan. Sekarang Bill mencoba meretas kembali ponsel pelaku yang dia dapati dari Charles. Terungkap bahwa ada waktu yang telah diaktifkan. Mengetahui ada bom aktif, Bill dan Jen segera mencari seluruh tas penumpang. Dan tak berapa lama, Bill menemukan sebuah bom dalam paket kokain yang diselundupkan oleh Jack. Di saat yang bersamaan,
Seluruh penumpang menonton berita yang mengabarkan bahwa Bill sekarang menjadi tersangka utama atas kasus pesawat Aqualantic. Dan ketika masa lalu dari sang polisi terungkap, para penumpang pun mulai meragukan motif Bill. Lalu sumber mengatakan ia memiliki psikologi yang berbahaya. Ia juga pernah dipecat dari kepolisian lalu dipindahkan ke Angkatan Polisi Udara. Banyak kontroversi tentang program polisi udara ilegal yang dikabarkan sampai ada yang menyelundupkan narkoba. Mereka tak paham dengan sistem polisi udara saat ini. Ketika Bill keluar toilet, seketika itulah ia dihabisi. Melihat Bill yang tak berdaya, ia berusaha memberitahu mereka bahwa ada bom aktif di pesawat ini. Sontak saja pernyataan itu dibenarkan oleh Tom. Ia lantas meminta Bill menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bill menjelaskan bahwa ia mengalami teror dari pesan tak dikenal yang meminta dikirimkan 150 juta dolar. Jika tidak, akan ada yang tewas. 3 dari mereka sudah dinyatakan meninggal dunia. Ditambah Bill membenarkan berita yang telah mereka dengar. Tapi tujuan Bill kali ini baik untuk menyelamatkan mereka semua. Jika mereka mau bekerja sama untuk menyelamatkan pesawat ini. Ucapan Bill membuat semua penumpang terdiam dan membenarkan ucapannya. Kemudian Bill menyuruh Nancy untuk memindahkan seluruh penumpang ke bagian depan. Sedangkan Lily dipercaya memegang pistol milik Bill untuk berjaga-jaga jika ada pelaku atau orang yang mencurigakan. Setelah itu, Bill meminta Kel menurunkan pesawat di ketinggian 8.000 kaki sesuai prosedur penerbangan. Dikarenakan ada bom aktif di pesawat ini. Tapi di waktu yang bersamaan, datang 2 pesawat tempur dari Amerika yang mengapit pesawat mereka. Bahkan pesawat tempur tersebut memerintahkan Kel untuk tetap di jalur aman. Mereka akan mendampingi sampai ke zona pendaratan yang dituju. Kel sempat menolak karena 2 pesawat tempur sedang mengawasi mereka. Bill tetap bersikeras meminta Kel menurunkan ketinggiannya. Akhirnya Kel meminta waktu 10 menit untuk menstabilkan kondisi pesawat dan agar memungkinkan untuk mendekati pendaratan di Islandia. Setelah itu, Bill meletakkan bom tepat di sudut belakang pintu dan mengarahkan ledakan keluar. Lalu yang lain membantu meletakkan sebanyak-banyaknya koper untuk menutup bom tersebut. Di waktu yang bersamaan, Bill mendapatkan informasi bahwa Marenik sudah mentransfer ke rekening Bill sekaligus meminta menghentikan pembajakan yang dilakukan Bill. Ia yang tak paham dengan ucapan Marenik mencoba menjelaskan lagi bahwa berita sedang menayangkan aksi pembajakan di dalam pesawat yang dilakukan Bill. Ia mengetahui itu dari salah satu sandera yang mengunggahnya, bahwa Bill menyeret seseorang di bawah todongan pistol melewati penumpang yang ketakutan dan menyiksa para sandera. Mendengar hal itu, Bill memergoki pria yang sedang merekam dirinya. Tak terima, Bill menyita HP milik pria tersebut. Saat Bill memeriksa salah satu video, Bill mencurigai ada keanehan pada video itu, mencoba memutar ulang hingga ia mendapati bahwa Tomlah yang telah memindahkan ponsel ke tangan Charles. Tom yang mengetahui identitasnya terungkap, di saat itulah Tom menyandra Lily. Mengetahui pistol itu kosong, Lily disuruh mengambil peluru di bagasi dekat kursinya. Namun sayang, Zack terlebih dahulu mengambil peluru itu, hingga terjadilah aksi tembak yang seketika. Bill yang mengetahui Zack menyandra Nancy tak menyangka bahwa dia juga dalang dari teror ini. Bill yang melihat detik-detik peledakan yang mulai mendekat, ia mencoba menggenggam sabuk pengaman dengan kuat. Sebelum itu, Bill memohon kepada Zack untuk memutuskan bom tersebut jika ia tak ingin mati. Setelah berpikir 2 kali, Zack menyetujui. Namun sayang, Tom terlebih dahulu menembakinya. Sembari itu, Cal menurunkan pesawat hingga mencapai ketinggian 8.000 kaki. Di saat bersamaan, Tom berusaha menghabisi Bill dengan menembaki berkali-kali. Tapi dengan cepat Bill menembaki kembali Tom hingga tewas. Setelah keributan yang terjadi, bom seketika meledak yang sekilas menghancurkan bagian belakang pesawat. Ketegangan semakin meningkat ketika Cal harus mendaratkan pesawat dengan kondisi setengah terbakar.
Apalagi pendaratan yang dilakukan tidak berjalan dengan cukup baik. Bukan usaha yang mudah, tapi Cal berhasil menghentikan pesawat tepat waktu. Setelah itu, para penumpang yang selamat dengan cepat dievakuasi oleh pihak bandara. Terlepas dari itu semua, Merenik menghubungi Bill meminta maaf dan merasa bersalah telah menilai buruk tentang Bill. US Air Marshal Bill Marks turned out to be